Bung Rizal, apa justru pasca penetapan atau konferensi pers dari Barreskrim yang orang mengira ini akan melandai, isunya tidak akan lagi dibahas, tapi justru semakin banyak temuan-temuan baru yang dimunculkan di media saat ini. Dan publik juga semakin tertarik untuk mengikuti perkembangan ini. Ini sebenarnya fenomena apa nih? Kalau menurut Bung Rizal? Memang kalau kita lihat setelah Barreskrim mengumumkan hasil penyelidikannya kepada publik, itu memang diharapkan itu masalah ini akan melandai. Ternyata justru malah menjadi sebaliknya gitu. Karena kalau kita lihat laporan dari Barreskrim itu memang kalau kita akui itu memang banyak data-data yang didapatkannya. Hanya saja ini kan masih sepihak gitu. Masih sepihak dari polisi saja tanpa melibatkan para penggugat. Dan ini juga menjadi pertanyaan publik akhirnya kan. Kenapa ini kan kasusnya kenapa cepat dibongkar padahal ini kan laporannya sejak Desember 2024. Desember 2024 gitu. Jadi sepertinya ini kan kasus ini jadi booming itu justru setelah laporan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya gitu. Jadi kalau kita lihat pangkal bala dari kasus ini menjadi kasus yang menasional bahkan menginternasional itu dipicu oleh langkah politik Pak Jokowi sendiri dengan melaporkan, dengan berangkat ke Jakarta, melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Dan itu sebenarnya pemantik isu ini semakin besar. Iya, saya lihat memang Pak itu. Jokowi sendiri gitu. Dan itu memang kalau kita lihat memang ini Pak Jokowi pun nampak sekali terjadi perubahan sikap politiknya. Karena awalnya itu kan orang sebetulnya pertama orang melihat ini kasus lama itu dibiarin sama orang kan. Kemudian orang ini pasca Lebaran itu pergi ke UGM dan agak disayangkan UGM sendiri tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau saya pakai istilah di tulisan saya itu, mestinya apa yang disampaikan oleh Barreskrim, hasil penyelidikan Barreskrim itu kalau UGM yang menyampaikan ketika tim TPUA ini datang ke UGM, wah itu baru mantap, bukan Barreskrim gitu. Jadi kalau yang menyampaikan temuan jumpa pers itu, yang pers itu UGM dengan rektornya dan sebagainya, wah itu lumayan menjawab gitu, agak tersudut lah apanya gitu ya. Dan harus yakin iya, Kulindon langsung. Iya sebenarnya Kulindon. Nah ini kan orang curiga kok masalah ijazah polisi pula yang mengumumkan dan polisi pula yang mengumumkan ini asli gitu kan. Dan ini kan jadi pertanyaan publik kan, betul juga yang berhak mengatakan asli itu kan mestinya pengadilan bukan polisi gitu kan. Apalagi buru-buru ditutup gitu. Buru-buru ditutup dan yang saya melihat ada beban psikologis dari polisi sendiri di akhir konversi persnya itu sama-sama lah kita bersatu katanya kan. Kata Brigjen ini untuk mendukung Pak Prabowo gitu. Ini saya lihat ini bersayap gitu dan dia itu kayaknya memang betul-betul tertekan gitu ya. Kalau kita ulang lagi video itu di bagian akhir itu dia jelas betul tertekan ya. Jadi dari kepolisian ini. Jadi menurut saya yang memicu awal jadi kasus ini menjadi nasional itu Pak Jokowi sendiri. Dan saya lihat ini karena Pak Jokowi juga dalam keadaan tekanan politik. Kalau kita membaca kasus ijazah ini tidak bisa hanya pada hari ini saja. Hanya pada waktu Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya. Tidak bisa itu. Kita harus lihat sebelumnya. Ada isu misalnya, isu matahari kembar. Kemudian isu Gibran, ya pemakzulan Gibran. Ini dua isu yang saya kira ini membuat tekanan politik yang kuat kepada Pak Jokowi. Karena gini kan, tiba-tiba Pak Prabowo itu diam-diam tanpa diketahui pers itu mendatangi Bu Mega. Selang sehari setelah itu berkumpullah menteri-menteri dari Pak Jokowi yang lama itu ke Solo gitu kan. Jadi orang lihat. Sementara Pak Prabowo-nya itu di luar negeri gitu kan. Orang kan ingin menghubungkan, wah ini gerakan kontra dari Pak Jokowi karena Pak Prabowo tanpa pengetahuan Pak Jokowi itu pergi ke rumahnya Bu Mega gitu kan. Nah itu orang kan publik jadi menghubungkan dan itu tidak ada yang salah gitu kan. Nah di antara tekanan politik sebelum itu kayaknya Pak Jokowi ini karena dipengaruhi juga dengan para kuasa hukumnya kan dia berdiskusi waktu itu kan. Ini ada peluang katanya kan untuk menjerat orang ini. Nah, Pak Jokowi dalam posisi yang benar gitu kan. Nah apalagi kalau kita ketahui kan
jangankan kalau bahasa Pak Mahfud MD ini, jaksa dan Kapolri itu kan takut sama Pak Jokowi. Entah kalau sekarang katanya gitu kan. Apalagi itu kan, saya kasihan juga dengan Pak Jokowi ini, dia menenteng ijazahnya gitu ya. Menenteng ijazahnya ke Polda Metro Jaya, itu saya lihat di TV itu percis kayak orang mengurus kelakuan baik gitu ya. Di polisi gitu. Itu sebetulnya satu sisi dia dia terjebak oleh langkah politiknya sendiri. Saya ketika Ada dia saran pengacara mungkin. Bapak tenteng aja sendiri guys. saya berubah sikap. Awalnya saya melihat permainan Pak Jokowi ini cantik. Cantiknya gini, ketika orang ini datang ke UGM dan datang ke rumahnya, ketika dia nggak mau melihatkan, ketika orang ini pergi, dia lihatkan ke wartawan. Wah itu ini mempolitisi tulen saya bilang kan. Tapi ketika dia melaporkan, oh ini ada sesuatu. Berarti dia ingin keluar dari suatu permasalahan. Tapi kalau menurut Bung Rizal, ini Pak Jokowi benar-benar tertekan dengan dua isu politik sebelumnya. Matahari kembar, pemalsuan, dan beriringan dengan itu, ijazah palsu juga terus digembosi, terus dibencarkan. Hanya karena tidak tahan secara tekanan politik, keluarlah masukan dari pengacara itu melamporkan. Iya. Dan itu kalau kita lihat dari sisi itu dia berhasil. Sekarang orang kan nggak ada bicara lagi isu matahari kembar, dan orang tidak bicara pencopotan Gibran, orang justru bicara tentang ijazah ini. Apalagi saya lihat kemarin tambah berbinar-binar secara politik Pak Jokowi ketika hasil survei keluar 66,9%. Itu orang tidak percaya bahwa Jokowi ini memalsukan ijazah. Oh, Pak Jokowi itu mendengar survei itu saya lihat dia kayak menang pilpres gitu. Oh kayaknya elektabilitas saya 66% gitu ya kan. Itu perhatikan itu ya. Karena gini kan kita nih melihat udah lama memperhatikan Pak Jokowi. Ini saya kira titik nadir Pak Jokowi betul. Ini dia membentuk ini akan awal titik dia, apakah dia bisa naik lagi atau justru semakin turun. Dari itu kalau titik nadir, isu ini justru merugikan. Iya, saya lihat dari awal Jokowi. Sejak awal merugikan Pak Jokowi, hatta dia itu menang nanti, atau apalagi dia kalah. Kalau dia menang pun itu akan merugikan dia, kalah pun, ini kan proses akan panjang, Bang Rian ya. Pasti proses akan panjang, bisa di pengadilan, bisa banding kan, bisa kasasi, ini permainan panjang. Apakah ini memang disetting Pak Jokowi sampai 2029? Itu bisa juga. Nanti dilayani sama dia kan? Bisa juga. Kembali pertanyaan tadi. Ya pasca dijumpa pers dan stop penyelidikan oleh Barreskrim, tapi publik semakin bereaksi. Itu bacaan dari Bung Rizal apa itu? Dari publik? Dia publik kan memang saja awal tingkat kepercayaan kepada institusi polisi kan juga semakin lama semakin berkurang ya. Apalagi ada persoalan trust ada percaya, dan itu juga kan dimainkan oleh para penggugat ini kan, Roy Suryo CS seperti itu kan. Karena memang sebelumnya kan tentang kejaksaan justru dijaga oleh TNI, kan orang berpikir berarti ini ada masalah kan. Mestinya mungkin yang menjaga kepolisian bukan kejaksaan. Ini ada masalah. Artinya Pak Prabowo pun beratnya kan kepada kejaksaan, bukan kepada institusi kepolisian gitu kan. Nah ini orang membacanya kan seperti itu. Jadi trust kepercayaan kepada institusi polisi juga tidak sedang naik ya, sedang turun. Nah apalagi ditambah dengan dan perlu kita ingat ya, dalam temuan dari Barreskrim itu, secara nggak langsung Barreskrim sebetulnya mengakui ada penggandaan di perpustakaannya itu. Artinya apa yang ditemukan oleh Rusyo dan Rismon itu secara langsung diakui itu. Skripsinya. Memang diakuinya ada penggandaan. Saya nggak tahu ini apakah dia ingin berdamai ya, si pihak Roy Suryo CS nggak sepenuhnya disalahkan dengan hasil penelitian seperti itu, atau dia memang ingin memang sejak awal ingin mengakomodir, ingin menyelesaikan. Jadi diharapkan konversi pers hasil penyelidikan Barreskrim itu diharapkan memang akan menyelesaikan. Dah selesai, kita fokus kepada ternyata enggak gitu kan, justru memunculkan kecurigaan orang gitu. Apalagi muncul lagi informasi-informasi yang yang semakin hari semakin banyak. Cuman saya sayangkan dari kubu Roy Suryo CS ya, ini kayak Rismon ini udah mulai agak kayaknya, apalagi dia melemparkan tuduhan ke kasus lain ya, kepada Pak Tito misalnya, itu agak melebar. Saya bilang, saya kira kalau dia bisa menahan diri itu, fokus saja dengan kasus ini,
susah ya. Saya lihat susah menemukan kesalahan mereka. Karena kalau pencemaran nama baik kan ungkapan-ungkapan. Kalau kita lihat nggak ada ungkapan orang ini yang bisa dipidana. Saya lihat nggak ada gitu. Kalau hasil penelitian dipidanakan itu justru apa kan? Nah ini juga, dan ini bukan karakter Pak Jokowi membalas ini ya. Pak Jokowi ini kan naik karena dia dihina, dilecehkan, tapi dia tersenyum. Itu karakter politiknya. Ketika dia membalas, itu dia udah lari dari makom politiknya gitu. Saya lihat di situ gitu. Saya harus disclaimer dulu Bang Dian, saya bukan pemilih Jokowi ya. Saya juga bukan pemilih kemarin, bukan pemilih Anies atau Ganjar, saya pemilih Prabowo Gibran gitu ya. Artinya saya melihat nanti kan orang melihat wah banyak yang tidak setuju itu kan pemilih Anies gitu ya kan. Enggak, saya pemilih Prabowo gitu kan. Tapi saya melihat survei indikator itu keliru juga sebenarnya. Iya, saya nggak tahu. Ada situ klaim menolak atau yang setuju dengan ijazah palsu adalah basisnya Anies. Iya, ada kecenderungan hasil survei itu mengembalikan kepada suasana pilpres ya. Saya lihat memang Pak Jokowi ini dia agak galau juga. Kalau saya lihat agak galau Pak Jokowi sejak pelantikan Pak Prabowo. Artinya beliau ini ragu ini apakah akan jalan terus, apakah akan bikin partai, apakah masuk partai, sampai segini kan nggak jelas. Baik, poinnya kalau menurut Bang Rizal, semakin kuatnya isu ini bergulir, sebenarnya ini adalah ekses dari residu pilpres kemarin juga sebenarnya. Ada residu pilpres dan ada sengaja untuk dibawakan ke situ ya, terutama oleh para pendukung Pak Jokowi ya. Sebetulnya itu sudah selesai. Sebetulnya itu sudah selesai. Yang mengalami residu itu saya lihat justru Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi ini memilih berhenti atau memilih jalan terus gitu. Itu yang sampai sekarang nggak jelas. Bayangkan ya, baru dilantik aja, Gibran itu langsung mengumumkan melaunching program Mas Wapres. Pak itu kalau kita jadi Prabowo itu ya, ini apa nih anak-anaknya sebetulnya ini gitu kan? Itu beliau sedang di luar negeri pula itu. Itu residu pertama saya lihat. Dan itu hasil diskusi beliau dengan Jokowi. Artinya tidak ada penghormatan saya lihat ya. Tidak ada ini mau berhenti atau enggak gitu. Dan itu bertulis susukan bagi susu ya. Iya, makanya saya tulis gini kan, Pak Prabowo harus masuk dalam isu ijazah ini. Harus dipastikan betul gitu. Baik.